Halo rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Dinar Agus Priyanti, STMA. Saya telah menempuh studi S1 Arsitektur di Institut Teknologi 10 November Surabaya dan S2 Urban Design di Cardiff University UK. Di sini, saya akan membantu Ibu Jenny selaku dosen pengampu lingkungan binaan atau Environmental Architecture. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengantar arsitektur lingkungan. Diharapkan, mahasiswa nantinya akan memahami dan menguasai ruang lingkup hubungan antara manusia dengan arsitektur lingkungan dalam skala bangunan dan juga kawasan atau lingkungan binaan. Baik, yang pertama, kita akan memahami pengertian arsitektur. Ada beberapa definisi menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Mangunwijaya, menyatakan bahwa arsitektur merupakan wastuwidya yang berarti ilmu bangunan. Dalam pengertian wastu terhitung pula tata bumi, tata gedung, tata lalu lintas, atau Dara, Harsha, dan Yana. Sedangkan fungsi arsitektur menurut Broadbent ada 6, yaitu sebagai filter lingkungan, wadah kegiatan, investasi atau penanaman modal, fungsi simbolik, pengarah perilaku, dan fungsi estetika. Lalu ini ada sedikit penjelasan terkait fungsi arsitektur, seperti sebagai filter lingkungan, wadah aktivitas, dan juga sumber investasi. Lalu ada fungsi arsitektur sebagai nilai simbolik, atau arsitektur sebagai pengubah perilaku atau kebiasaan, dan juga sebagai suatu hal yang memiliki estetika. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara arsitektur, manusia, dan lingkungannya. Kalau kita lihat definisi dari lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan tersebut. Perilaku manusia dalam lingkungan dapat kita lihat dari diagram yang sederhana ini. Pandangan hidup dan etos, serta kondisi lingkungan alam dan masyarakat yang berbeda akan mempengaruhi suatu kebudayaan. Dan bersama dengan naluri, lingkungan alam dan masyarakat, kebudayaan akan mempengaruhi kebutuhan manusia. Namun kebutuhan ini ternyata juga bisa mempengaruhi balik sebuah kebudayaan. Dan kebutuhan akan mempengaruhi juga perilaku yang akan dilakukan oleh manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang manusia dan huniannya. Dalam mewujudkan hunian, manusia selalu dituntut untuk memulai dengan konsep atau gagasan. Diawali dengan pemenuhan kebutuhan sederhana sampai pada kebutuhan yang makin luas. Bentuk hunian ini dipengaruhi oleh kondisi alam setempat, sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia, dan kebudayaan masyarakat setempat. Fungsi hunian pada dasarnya adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perlindungan, berkarya, dan berkembang. Kecenderungan kebutuhan makin berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Terjadi perubahan cara hidup, adat istiadat, dan kondisi lainnya yang disebabkan oleh perubahan dalam hal pola kebutuhan, pola aktivitas, dan jadwal
kehidupan manusia. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi alam bisa berpengaruh terhadap bangunan? Kalau kita lihat di Indonesia dengan ciri iklimnya yang curah hujan tinggi, perbedaan siang dan malam yang cukup signifikan, dengan intensitas penyinaran matahari rata-rata 14 jam sehari, dan hampir selalu ada angin, bangunan yang seperti apa gitu yang cocok dengan kondisi alam setempat seperti itu? Akhirnya, bangunan arsitekturnya rata-rata memiliki sudut kemiringan atap besar, tritisan cukup lebar, dan lantai bangunan diangkat dari muka tanah. Hal-hal ini banyak ditemukan pada bangunan adat atau bangunan tradisional Indonesia yang notabene memang masih menghargai kearifan lokal atau kondisi alam setempat itu. Nah, misalnya ini ada beberapa contoh berbagai bentuk rumah adat di Indonesia. Sedangkan yang ini contoh berbagai bentuk atap rumah tradisional di negara lain yang tentunya berbeda karena kondisi alamnya berbeda. Jadi, kondisi alam ini, khususnya iklim, akan bisa kita gunakan sebagai faktor utama dalam merancang. Unsur lingkungan yang harus kita perhatikan di sini adalah matahari, angin, dan hujan. Sedangkan untuk unsur iklim, ada temperatur, radiasi matahari, kecepatan dan arah angin, kelembapan udara, dan hujan. Semua faktor-faktor ini akan mempengaruhi kinerja bangunan, khususnya kinerja termal, visual, dan akustik. Dan di sini bisa kita lihat bahwa lingkungan, baik lingkungan alam ataupun lingkungan buatan, pada akhirnya akan berujung pada tuntutan kenyamanan. Di sini kenyamanan dibagi menjadi 3, kenyamanan termal, pencahayaan, dan juga akustik. Oke, untuk lebih detailnya lagi tentang tuntutan kenyamanan manusia, di sini ada 4, yaitu kenyamanan ruang, visual, suhu, dan juga suara. Untuk kenyamanan spasial, itu menyangkut 2 aspek secara garis besar, yaitu kepadatan ruangan dan juga ergonomi. Sedangkan untuk kenyamanan visual, di sini pada intinya adalah kondisi di mana seseorang merasa nyaman dengan lingkungan visualnya. Ini ada perhitungan penerangan merata dalam ruangan menurut SNI, nanti bisa kalian lihat. Oke, pada intinya ketidaknyamanan visual itu terjadi ketika terdapat silau. Dan silau di sini dibagi menjadi 2 macam, yaitu disability glare dan discomfort glare. Kenyamanan termal merupakan kondisi pikiran yang mengekspresikan kepuasan terhadap lingkungan termal. Dan kenyamanan ini dipengaruhi oleh faktor termis, yaitu temperatur udara, temperatur radian, kecepatan angin, dan kelembapan udara. Serta ada faktor subjektif yang terkait manusia, misalnya insulasi pakaian dan panas metabolis tubuh. Untuk standar kenyamanan termal dapat ditentukan dari temperatur efektif, kelembapan udara relatif, dan kecepatan udara. Nah, ini ada beberapa uraiannya, nanti bisa kalian baca. Lalu untuk kenyamanan suara, sesuai dengan SNI, dalam lingkup kenyamanan audial menyatakan bahwa suara yang nyaman untuk didengarkan di lingkungan perumahan dan sekolah adalah 40 hingga 45 desibel. Jadi ada standarnya sendiri ya, jadi untuk ruangan tertentu tingkat desibelnya atau tingkat audio untuk yang nyamannya itu berapa gitu. Kenyamanan suara ini berhubungan dengan akustik lingkungan, yaitu menciptakan lingkungan dengan kondisi pendengaran ideal baik di dalam ruangan maupun di alam terbuka dan terhindar dari bising dan getaran. Tujuannya
yaitu menyediakan kondisi yang menguntungkan bagi produksi, transmisi, dan persepsi bunyi yang diinginkan di dalam ruangan dan ruang terbuka, serta mengurangi bising dan getaran. Untuk kenyamanan suara, ada beberapa faktor utama ya yang menyebabkan adanya permasalahan akustik ini. Yang pertama ada fleksibilitas dan adaptabilitas ruang. Lalu kebutuhan privasi akustik pada desain menggunakan konsep open plan. Lalu semakin banyak pembangunan menggunakan material ringan dan tipis, atau penggunaan alat-alat mekanis pada penghawaan maupun sumber energi pada bangunan yang dapat menciptakan bising dan getaran, atau juga polusi bunyi dari lingkungan sekitar bangunan. Gitu. Nah, pemaparan lebih dalam terkait hal ini akan dijelaskan pada mata kuliah akustik di semester berikutnya. Baik, sekian penjelasan singkat dari Ibu terkait pengantar arsitektur lingkungan. Aspek-aspek kenyamanan tadi akan dibahas lebih lanjut di pengantar fisika bangunan di pertemuan minggu ketiga. Kalau ada yang belum jelas, ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa kalian tulis di discussion forum di e-learning WIB. Jangan lupa ada tugas individu juga yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang lain.